لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Jamran nanti buat tuh lah. walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abada wa anza jundahu wa azama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mulai leh. Koncaknya. Kau yang rancaknya. Korek aku. Pecah kedua nih. Siapa pecah? Ini nah. Pak Hendri kan lu lucu nih lo ada. Sekali lagi kami beritahukan kepada Bapak, Ibu-ibu yang masih berada di rumah, mohon untuk segera ke Tanah Lapang karena hari jam telah menunjukkan jam 7:27. Lalu debat itu mulai nih. Jam nanya pada debat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pertama-tama dan utama sekali, mari kita selalu mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali pada pagi hari ini berkat rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah pada kita, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tanah lapang Kota Tua ini dalam rangka melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pada hari ini hendaknya diridhoi oleh Allah SWT dan selalu dalam bimbingan beliau dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita berdoa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang baik bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Id yang kami hormati, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan lafaz Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat Id yang kami hormati, pertama-tama kami atas nama tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada para perantau kita, pada pemudik kita yang telah hadir di tanah lapang Kota Tua ini. Mudah-mudahan selama berada di kampung akan menimbulkan kenangan-kenangan yang indah bagi kita semua, dan insya Allah tahun depan kita kembali pulang ke kampung bersama-sama. Bapak, saudara kaum muslimin yang kami hormati, kami selaku pembawa acara, susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang telah berlangsung, kemudian kata sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat yaitu Bapak Wali Nagari. Kepada Bapak Wali Nagari, Bapak Jumainis Esos MM, kita persilakan waktu dengan segala hormat. Ya. Right then, right? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita takbir dulu bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Suara ibu-ibu mana? Suara ibu-ibu. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dua kali lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertama sekali mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk hadir dalam acara Salat Idul Fitri pada tahun ini. Kemudian selalu diberi dengan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita banggakan, yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sedang salat Idul Fitri di Lapangan Kototuo pada pagi hari ini. Pertama sekali kami dari pemerintah Nagari Selit Air mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kita semua. Mari kita bersama-sama merayakan Idul Fitri tahun 1446 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini kita bersama-sama telah menyelesaikan suatu agenda besar pada tahun ini, yaitunya pelaksanaan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin, dan dijadikan pada tahun ini kita bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan Salat Idul Fitri di negari kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia Nagari Selit Air yang sudah mengagendakan bersama-sama dengan pemerintah nagari, dengan seluruh jorong yang ada di Nagari Selit Air untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri di nagari yang kita cintai ini. Kemudian kami mengucapkan juga selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kami yang datang dari perantauan, yang sengaja pulang ke kampung kita untuk bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi, dan meningkatkan semangat kekeluargaan kita di kampung halaman ini. Untuk itu mari kita bersama-sama merayakan Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kami berharap kepada kita bersama untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan kita yang ada di Nagari Selit Air,
yang pada tahun ini insya Allah akan dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan wali nagari Seledair. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita untuk bersama-sama kita di Nagari Seledair untuk menjadikan Nagari Seledair ini lebih baik ke depannya. Untuk itu kita berharap kepada kita semua, baik yang ada di kampung maupun di perantauan, mari sama-sama kita berkontribusi, ikut serta membangun nagari yang kita cintai ini. Itu saja harapan kami kepada kita bersama. Mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat Idul Fitri ini dengan khusyuk dan hikmat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Lu Bapak Wali yang telah memberikan sambutannya di depan kita bersama. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau harapkan kepada kita bersama bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kemudian kami mohonkan kepada bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang baru datang atau yang masih duduk-duduk di sekitar tembok di sekeliling masjid kita, mohon untuk turun mengambil saf yang telah disediakan. Mohon sekali lagi kepada bapak ibu-ibu yang masih duduk-duduk di tembok di pertakilan parkir, mohon untuk dapat masuk ke dalam saf untuk tertibnya acara kita pada hari ini. Bapak ibu-ibu jamaah salat Id yang kami hormati, kita masuki acara selanjutnya yaitu acara penggalangan dana. Kepada yang terhormat Bapak Lieutenant Haji Irdison Malin Mudok, terpersilakan waktu dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya pada pagi hari yang mendung ini kita bersama-sama bisa hadir di lapangan Kototuo ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai syiar dari agama kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya harus selalu kita jadikan sebagai uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan kita. Ibu-ibu apa yang dihormati, setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita merasakan apakah tujuan puasa itu sudah kita dapatkan. Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukti dari ketakwaan itu salah satunya Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa menafkahkan, menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tentunya ini perlu kita buktikan dengan kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Kemudian Allah ingatkan, man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa yang memberikan satu kebaikan,
Allah akan membalas minimal 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa bighairi hisab, tanpa perhitungan. Selanjutnya juga perlu kita ingatkan bahwa setiap hari, kata Rasulullah, turun kepada kita 2 malaikat. Setiap pagi turun untuk kita 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, segera engkau ganti harta orang yang berinfak pagi ini. Malaikat yang kedua juga berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, segera engkau binasakan harta orang yang kikir ini. Ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yang ingin kita ingatkan, bahwa setiap manusia, setiap kita ketika akan meninggal, minta kepada Allah agar ajal kita itu diundur. Laula aqartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa undurlah kematian saya sebentar. Ketika ditanya, kalau diundur kamu mau apa? Ketika itu orang yang sakratul maut itu berkata, aku ingin bersedekah. Masih ada hartaku yang tersimpan. Sementara aku akan mati. Sebelum aku mati, aku ingin menginfakkannya. Sebelum waktu itu datang kepada kita, mari kita manfaatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, infak yang kita kumpulkan pada hari ini akan kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di negari kita. Baik untuk masjid-masjid yang jamaahnya berkumpul pada hari ini di sini, baik itu untuk kegiatan daripada ajaran-ajaran agama kita Nagari Sulit Air yang juga diatur oleh MUI, yaitu kegiatan-kegiatan khotbah, ceramah selama 1 tahun itu diatur oleh MUI ke jorong-jorong kita yang ada, dan juga untuk kegiatan keagamaan yang diadakan oleh pemerintahan nagari kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati, barangkali sedikit penjelasan yang sudah kami sampaikan sudah bisa membuka pikiran kita untuk memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kepada para petugas yang sudah kita tunjuk sebagai panitia untuk bisa menemui bapak-bapak dan ibu-ibu kita, sebelum petugas itu datang, sebaiknya kita siapkan infak terbaik kita pada hari ini. Kita belum tentu bisa bertemu lagi dengan Idul Fitri yang akan datang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah disiapkan dari rumah tadi supaya disampaikan, dan boleh sampaikan kepada kami untuk diberitahukan. Kalau ada yang mau berinfak, yang mau berpesan, yang mau diberitahu, silakan. Silakan Bapak, ada yang itu 200.000. Pak Wali 100.000. 100.000. Dari perantau kita 200.000. Silakan ibu-ibu. 1.000. Dari Baso Seragui. Ya. Ya, jangan kencang-kencangnya, banyak sudah merosot doang. Ya, beko panitia lo tercopek kok. Itu dari silakan disampaikan ibu-ibu, bapak. Ya, babisi itu lebih ikhlas. Infak itu diberitahu baik
disembunyikan lebih baik. Kok nampaknya orang-orang yang lebih baik sebanyak nadir ini. Nah, ibu-ibu bawa apa? Silakan. Pak Sapri Rusli, Tamburan 1 juta. Pak Sapri Rusli Petamburan 1 juta. Alhamdulillah. Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Janji Allah itu pasti. Inna wa'dallahi haq. 1 juta. Dari Almarhum Buya Gani 1 juta. almarhum Buya Gani 1 juta. Buya Burhan Gani, alhamdulillah. Sampaikan untuk orang tua kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mendidik kita, yang sudah mengajar kita sehingga kita bisa seperti sekarang. Untukkan sedekah untuk para orang tua kita. Ibu-ibu ada suaranya dah. Dia game mic tidak. Sampailah. Itu yang memungut yang saf di belakang alun lena. Yang laki-laki putar saf yang sebelah belakang alun le. Itu bapak-bapak tuh dibawa dari rumah tadi tuh. Ah ya. Ah tuh. Kok panitia yang salah mana ditemui? Sambil bertakbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu-ibu yang di belakang lah ditemui sadanya? Belum? Ya. Perlu 10 menit lagi. juga kita informasikan ibu-ibu bahwa apa yang dihormati, kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini yang penting adalah kita mendengarkan khutbah. Jadi jangan ada yang bubar sebelum khutbahnya selesai. Kalau khutbahnya belum selesai sudah bubar, berarti mubazirlah kita mengikuti Idul Fitri. Dia berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita khutbah dulu baru sholat. Karena itu khutbahnya nggak boleh lama-lama. Kalau Idul Fitri kita sholat dulu kemudian baru khutbah. Karena khutbah ini yang penting diikuti oleh seluruh peserta, baik yang sholat maupun yang tidak sholat. Di zaman Nabi yang tidak sholat pun
disuruh ke lapangan. Untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah. Ini kita ingatkan supaya nanti kita sudah bersusah-susah ke sini, tahu-tahu khutbahnya belum selesai, ada yang sudah bubar dengan bisikan-bisikan dari hatinya masing-masing. Kemudian sholat Idul Fitri, sholat Id sudah biasa 2 rakaat, ya kita laksanakan 2 rakaat dengan niat, ya sholat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Bedanya kita ingatkan di rakaat pertama setelah takbiratul ihram ada 7 takbir tambahan sunat. Antara takbir itu kita baca subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya, nanti di rakaat kedua ada lagi setelah takbiratul intiqal ada 5 tambahan takbir. Kita juga baca di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kalau sempat yang lebih panjang tambah lagi boleh wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Barangkali ibu-ibu ibu-ibu di belakang sudah? Oh masih tuh, masih banyak baru tuh. Yang datang terlambat nanti kalau masih ada silakan sampaikan ke panitia. Infak kita itu sangat bermanfaat. Pertama untuk diri kita, kedua untuk perkembangan syiar agama kita di Sulit Air. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ustadz kita, yaitu Bapak Tenes Haji Idrison Malim Mudo. Tanggung lo duduk. Bang Ibu, udah selesai Ibu? Belum. Tunggu sebentar. Ibu. Hah? Kecil waktu 2 menit ya. Kita tunggu waktunya 3 menit. Gak sayang Bapak-Bapak kalau infak yang telah disiapkan dari rumah kalau tidak sampai tersalurkan. Kita tunggu 3 menit. Mohon ibu-ibu segera. Hari ini rencak ini metode nggak santai mas. Perlu juga kami beritahukan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bertugas sebagai imam, yaitu yang terhormat Dr. Nes Haji Idrison Malim Mudo, sedangkan khatibnya yaitu Dr. Nes Ahmad Purnama. Itu petugas-petugas kita pada hari ini. Oke, lama. Nah ibu, baik ibu-ibu dan bapak jamaah salat id dan yang kami hormati, berakhir bapak pencarian dan dana pada pagi hari. Kami atas nama penelitian mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dana ibu dan bapak dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, mereka yang di imam tu Matiin satu, matiin. Matiin. Matiin tu sudah. Storing. Softnya dirapatkan dan diluruskan. matiin saja. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Tagad gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah alladzi farada siyam fi sahri Ramadan lil mu'minin wallazi ja'ala yaumil idil fitri fil islam lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum binafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bapak-bapak, saya ayuhal hadirun wal hadirat. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur atas telah selesainya kita melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri pada pagi yang cerah ini. Kemudian selawat dan salam mari kita untukkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita senantiasa untuk berselawat kepada Nabi kita. Allahumma fassalli wa sallim ala azan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Kemudian kita pada pagi hari ini berada pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah yang diselimuti dengan suka dan bahagia bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang di perkotaan maupun yang di perdesaan, maupun masyarakat pegunungan ataupun di tepi pantai, apakah itu masyarakat yang di daratan maupun yang di tengah lautan, bahkan sampai ke seluruh pelosok Indonesia dan seantero dunia. Pada pagi hari ini datang kita berbondong-bondong secara bersama-sama, apakah itu dengan berkendaraan atau kita berjalan kaki, dengan selalu mengumandangkan asma Allah, dengan cara bertakbir, bertahmid dan bertahlil dalam rangka untuk merayakan hari kemenangan kita yang sudah 1 bulan kita melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini kita merayakannya dengan hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama 1 bulan kita sudah ditempa, kita sudah dibina, kita sudah menjalani puasa Ramadan, menjalani dengan berbagai macam aneka kegiatan dalam bentuk ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu pada hari raya Idul Fitri ini kita kembali untuk sama-sama mengambil hikmah dari Ramadan yang pernah kita laksanakan 1 bulan tersebut. Yang pertama, bulan Ramadan telah membuat kita kembali kepada fitrah dan suci karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan kesucian dan kebersihan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang mau melaksanakan Ramadan dan mendirikan Ramadan sesuai dengan keimanan dan berharap pahala Allah, dan niscaya diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang telah terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dengan fasilitas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan telah melakukan pengembangan bibit takwa yang ada pada diri kita, di mana bibit takwa itu adalah suatu modal untuk berbuat baik, untuk berbuat soleh, serta taat kepada Sang Pencipta. Bibit takwa itu adalah kelakuan yang ada pada malaikat-malaikat Allah yang telah dititipkan kepada kita di waktu penciptaannya. Maka kita berusaha selama bulan Ramadan menghilangkan bibit-bibit fujur yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, dan itu adalah kelakuan-kelakuan setan
yang dititipkan pada penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat, para sifat malaikat, akhlak malaikat dan akhlak daripada syaitan itu sendiri, kedua-duanya ada pada diri manusia ketika saat Allah menciptakan manusia. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat As-Samsi ayat 7 sampai 10. Wa naqsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi penciptaan jiwa dan penyempurnaannya, kata Allah, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu suatu ketakwaan dan suatu kefasikan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mau membersihkan jiwanya dari kefujuran, dan merugilah orang-orang yang mau mengotori jiwanya dengan kefujuran. Selama bulan Ramadan kita sudah memperbanyak melakukan amal ibadah, apakah itu mempuasakan Ramadan di siang hari, sehingga dengan itu dapat mengekang diri kita dari kelakuan-kelakuan fujur seperti menahan hawa nafsu, menahan emosi, dan menahan keinginan-keinginan. Bahkan Allah pun menyuruh kita, memerintahkan menahan sesuatu yang halal dihalalkan oleh Allah pada siang hari untuk dapat sementara ditinggalkan pada siang Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka oleh sebab itu kita dapat untuk mengembangkan bibit takwa kita selama bulan Ramadan dan menghilangkan bibit-bibit fujur yang sudah kita lakukan selama 11 bulan sebelum Ramadan itu masuk. Karena kelakuan fujur itu adalah kelakuan syaitan yang dapat merusak jiwa manusia, yang dapat membatalkan segala amal ibadah kita, dan terutama adalah pada bulan-bulan suci Ramadan. Kemudian pada malam hari kita sudah melaksanakan dengan qiyamul lail. Di saat itu pengembangan bibit-bibit takwa, sehingga pengembangan bibit takwa itu dapat kita mengekang diri kita dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak daripada amal ibadah puasa kita. Maka oleh sebab itu kepada kita pada akhir-akhir Ramadan, pada saat Idul Fitri itu tiba, kita dapat merubah status kita. Status manusia yang awalnya kita diminta beriman, kemudian meningkat menjadi status orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu takwa itu adalah suatu status yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang mau patuh dan taat kepadanya. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa pada dirinya. Dan takwa itulah yang perlu kita capai pada akhir-akhir Ramadan. Takwa itu adalah manusia-manusia yang sempurna, dan manusia yang sempurna itu adalah manusia luar biasa. Maka oleh sebab itu kita berkeinginan menjadi orang luar biasa, jangan menjadi orang biasa, karena orang luar biasa itulah yang disebut dengan takwa. Jangan membiasakan kebiasaan yang biasa dibiasakan oleh orang-orang biasa, tapi biasakanlah membiasakan kebiasaan yang biasa dibiasakan oleh orang-orang luar biasa. Maka oleh sebab itu jangan menyukakan kesukaan yang disukakan oleh orang-orang yang suka berbuat dosa, tapi sukalah menyukakan kesukaan yang disukai oleh orang-orang yang suka menyukai ibadah. Dan orang yang menyukai ibadah itulah yang disebut dengan orang-orang takwa, dan orang takwa itulah yang disebut dengan orang-orang luar biasa. Maka jadilah kita menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang luar biasa adalah orang yang melaksanakan hadis Rasulullah SAW seperti yang kita sebutkan tadi, di mana kita melaksanakan segala sesuatu amal ibadah penuh dengan keimanan dan penuh dengan perhitungan yang ada pada diri kita, sehingga satu Syawal kita kembali ke kesucian yang sesungguhnya pada diri orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah rahimakumullah. Yang kedua,
Bulan Ramadan telah memberikan pendidikan kepada kita dengan berbagai materi dan pembinaan terhadap diri kita, dan kita dididik dari suatu sifat kesabaran. Bagaimana kita mempunyai sifat sabar dalam keseharian? Apakah sabar dalam bertindak, sabar dalam berbuka waktu puasa, sabar pada hari ini kita berbuka di hari raya Idul Fitri. Sabar tidak hanya diminta kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dirinya sebagai manusia. Maka sabar itu adalah suatu kesabaran yang ada pada segala lini. Orang miskin diminta sabar, orang kaya pun harus sabar. Orang menderita harus sabar, dan orang-orang yang bahagia pun harus sabar. Maka oleh sebab itu, kesabaran ini adalah suatu ajaran, suatu sikap yang perlu ada pada diri kita. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang sabar itu adalah diminta untuk dapat melaksanakan kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu termasuk orang-orang yang menderita dan orang-orang yang berbahagia. Maka terjadilah kesabaran pada diri kita ini dengan seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam perperangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan juga mendidik kita kepada keikhlasan, di mana kita diajarkan dan dalam ikhlas dalam bentuk perbuatan, yaitu segala sesuatu yang dilakukan adalah berdasarkan kesukaan hati dan kerelaan jiwa dalam berbuat sehari-hari. Kesukaan hati dan kerelaan itu adalah perbuatan keikhlasan, perbuatan bukan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mendidik kita jujur dalam bersikap, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam hati. Dan kejujuran itu adalah dalam suatu pergaulan, baik kita berteman, baik kita bersaudara, baik kita berkeluarga, maupun kita bermasyarakat. Apalagi kita antara pemimpin dan antara rakyatnya. Maka oleh sebab itu, manusia yang sudah memiliki sifat yang ada pada tiga tadi, maka inilah yang dikatakan dengan karakter manusia. Karakter ini yang dididik pada bulan Ramadan, sehingga menjadi kita orang-orang yang berkarakter, yang berkualitas pada akhir Ramadan ini. Seperti apa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk mempunyai sesuatu kepatuhan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah supaya kamu mendapat kemenangan. Dengan rutinitas kita telah terlatih untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ibadah yang bersifat khas atau khusus, seperti sholat 5 waktu sehari semalam, sholat sunat, menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, yang secara umum adalah hablum minallah, adalah hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, antara Sang Pencipta dengan makhluknya. Kemudian sifat yang berhubungan sesama manusia, kita diminta juga untuk berhablum minan nas, yaitu antara hubungan antar sesama makhluk, dan hablum minal alam, bagaimana kita pula berhubungan dengan alam ini, berakhlak kepada alam. Apakah itu dengan tanaman, apakah itu dengan tumbuh-tumbuhan, apakah itu dengan air, apakah itu dengan hewan, dan lain-lainnya. Berakhlak dengan lingkungan inilah yang dikatakan dengan tertanam pada diri kita kualitas spiritual, dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Inilah yang dikatakan spiritual yang ada pada diri kita. Maka oleh sebab itu kita di atas dunia ini, mau bahagia di atas dunia, mau bahagia di akhirat, tentunya adalah bagaimana kualitas spiritual kita dapat kita perbaiki setiap hari, dan setiap hari dapat berjalan dengan secara baik, supaya kehidupan kita dunia sa'ada fid dunya wa sa'ada fil akhirah. Seperti bagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan juga telah mendidik kita untuk menanamkan pada jiwa.
rasa empati, rasa peduli yang tinggi kepada sesama. Peduli tersebut membantu manusia, memperhatikan manusia, menghargai sesama manusia dengan memiliki rasa kasih yang tiada pilih kasih. Biasa saja kita wujudkan empati kita itu tersebut dalam bentuk bersedekah, berimpak dan sebagainya. Dalam rasa yang demikian, maka oleh sebab itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili was sa'ilina wa fir riqab. Dan memberikan harta yang kita cintai, kepada kerabat kita, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah dalam bentuk zakat mengatakan, innamas shadaqatil lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banas sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Bahwa zakat itu terbagi kepada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Dan orang-orang yang mau membayarkan zakatnya adalah kepada orang-orang yang tertentu yang digariskan oleh Allah dalam ayat tersebut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua itu adalah didikan kepada kita untuk berempati dengan sesama. Bagaimana orang kaya merasakan penderitaan daripada orang-orang miskin yang terkadang satu hari tidak makan, bahkan 2 hari tidak makan. Sedangkan orang kaya bisa semaunya bagaimana ia mau makan, apakah dengan persediaan yang tersedia pada dirinya. Maka oleh sebab itu Ramadan mendidik kita bagaimana orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya itu merasakan penderitaan yang diderita oleh orang miskin dan si fakir yang tidak bisa makan dalam satu hari, atau makan yang tidak dapat gampang dia dapati dalam kehidupannya. Maka oleh sebab itu rasa-rasa itu ditanam pada bulan Ramadan, dan inilah yang dikatakan dengan empati. Kita rasa peduli. Mari kita tingkatkan rasa empati kita pada hari raya Idul Fitri ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Fitri ini, ketika kita merayakan kemenangan atas diri kita yang telah menyelesaikan ibadah puasa atau sebulan penuh, mari kita renungkan kasih sayang dan rahmat Allah yang berlimpah. Meskipun kita terkadang tersesat dalam kesalahan dan terjatuh dalam dosa, terluka oleh ujian hidup, Allah tetap mengasihi dengan kasih yang tiada tara. Saat merayakan Idul Fitri ini, marilah kita jadikan momen sebagai pengingat bahwa kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan kasih. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan, mari kita kembali merajut tali persaudaraan. Persaudaraan itu adalah memberikan kekuatan, harapan dalam meraih mimpi, dan kebahagiaan dalam menikmati berkah. Pada khutbah yang pendek ini, mari kita ambil hikmah untuk kehidupan kita pada masa yang akan datang. Kehidupan kita di atas dunia ini yang harus kita lanjuti, dan untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Fa'tabiru ya ulil absor la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allazi nahmaduhu, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala azan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang jemaah rahimakumullah, pada hari ini adalah 1 Syawal 1446 Hijriah. Maka oleh sebab itu kita harus berubah dari tahun yang lalu. Apakah itu tahun 2025 atau tahun 2024 atau 2025 pada hari ini. Kita harus merubah diri kita, karena waktu itu selalu bertukar dan waktu itu selalu berubah. Maka perubahan itu ada pada diri kita bagi orang-orang yang mau untuk berubah. Maka oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memanjatkan doa kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was sadiqina was sadiqat wal khasiina wal khasiat was saimina was saimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wa qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma hdina wa qaumana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan harapan kepadamu. Berikanlah pengampunan kepada kami sesuai dengan janji yang Engkau janjikan. Ampunilah dosa-dosa kami yang sengaja terlahir dan yang tidak sengaja terzahir, sehingga pada Idul Fitri ini kami benar-benar bersih suci kembali. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami seperti kebahagiaan yang Engkau janjikan dengan kebahagiaan waktu berbuka dalam puasa Ramadan dan berbuka pada hari raya Idul Fitri ini dengan kebahagiaan yang hakiki, sehingga pada Idul Fitri ini kami semua bahagia dan bergembira. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, kami menyadari dalam kehidupan kami penuh dengan dosa. Maafkanlah dan ampunilah dosa kami ya Allah. Maka janganlah Engkau azab kami dengan dosa-dosa yang kami perbuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami dan negeri kami ini air sebagai sumber kehidupan, sehingga negeri kami subur dan menjadi ekonomi yang bagus untuk kesejahteraan masyarakat kami. Dan janganlah Engkau turunkan air sebagai azab membawa bencana untuk kami dan negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami api semangat dalam menjalin persatuan dan kesatuan serta kerukunan untuk negeri kami. Janganlah Engkau azab kami dengan api yang membara yang dapat menghanguskan topangan hidup dan negeri kami ini ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan negeri kami ini dengan tanah yang subur, menjadikan masyarakat kami sejahtera, dan jangan Engkau azab kami dengan tanah berupa longsor dan reruntuhan yang membuat negeri kami mati ya Allah.
Ya Allah, jadikan negeri kami ini adalah negeri yang tenang, dengan angin yang sejuk, nyaman dan damai. Dan jangan Engkau azab negeri kami dengan angin yang kuat yang bisa memporak-porandakan negeri kami ini, ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, ya Allah, dengan masyarakat dan negeri yang penuh kasih. Dengan kasih itu dapat meningkatkan rasa sayang di antara kami. Masyarakat dan negeri yang penuh rahmat, dengan rahmat itu kami saling bersilaturahmi. Masyarakat dan negeri kami yang penuh berkah, berkahi kami dan negari kami dengan ridho-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa ibadatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa atadalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Tidak kulit. Allah.